selamat sore teman-teman. Selamat hari Minggu. Sudah 3 bulan lebih kita tidak bergereja bersama-sama. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan tetap menyertai teman-teman, amin. Karena Dia Tuhan yang baik, karena Dia Tuhan yang setia. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah Tuhan walaupun hanya di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau yang melawat setiap kami melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Biar Kau yang hadir Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Buka hati, buka telinga kami Tuhan, biar kami dapat merasakan kasih-Mu, dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan dengan iman kita, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, yes Lord. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, hanya Kau yang baik Tuhan, selamanya Engkau. Mari kita sembah Dia. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami tetap memandang-Mu Yesus. Kami tetap katakan Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Selamanya Engkau baik Tuhan. Ya la 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 kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus saja. Ya la 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 ya la 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 la. Ya la 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 la. Hosana, Hosana, Kau mulia.
menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati mulut lidahnya dalam kata-kata Tuhan. Biar apa yang ia katakan Tuhan itu adalah pesan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan firman atau men-sharingkan firman tentang masalah. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman semua juga tidak ada seorang pun dari kita yang suka dengan masalah. Tapi hal yang harus kita percaya adalah yaitu Tuhan tak pernah salah. Nah, begitu juga dengan judul sharing kita hari ini, yaitu Tuhan tak pernah salah. Nah, masalah itu bisa terjadi untuk siapa saja, untuk semua orang bisa terjadi, dan tidak jarang kita merasa kalau masalah itu kayaknya muncul terus, datang terus dalam kehidupannya kita. Dan apakah saat masalah itu datang berarti Tuhan tidak menyertai kita? Mari kita baca sama-sama di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di ayat ini dikatakan kalau Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Lalu, apakah ini sudah cukup untuk kita, untuk menjadi kekuatan buat kita dalam menghadapi masalah? Kenyataannya biasanya belum. Padahal seharusnya sudah cukup ya. Padahal seharusnya kita bisa yakin dan percaya atas janji Tuhan kalau Dia tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Tapi kenyataannya kadang kita masih merasa ini belum cukup. Dan kita merasa kita perlu cari jalan keluar tercepat yang bisa kita temukan, dan tidak jarang juga kita mencari pertolongan ke tempat yang salah, atau kita mencari pertolongan ke manusia, atau ya banyak hal yang lain selain kepada Tuhan gitu. Nah, jadi saat masalah datang, apa yang seharusnya kita lakukan? Ingat, masalah itu tidak terjadi hanya dalam diri kita sendiri. Masalah itu terjadi untuk semua orang. Semua orang mengalami masalah dan semua orang punya masalahnya masing-masing. Tapi 1 Petrus 4 ayat 12 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, dalam kitab Petrus ini sendiri menceritakan atau mengatakan kalau jangan heran kalau ada api siksaan. Artinya masalah ini memang bukan cuma kita yang mengalami, tapi semua orang mengalami. Dan jangan heran kalau kita mengalami masalah, karena itu adalah sesuatu yang biasa gitu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, daripada kita mempermasalahkan masalah kita, daripada kita menyalahkan Tuhan karena masalah terus-menerus datang dalam kehidupan kita, bagaimana kalau kita merubah pola pikir kita dan sebaliknya mencari tahu kenapa sih masalah ini datang dalam kehidupan kita? Nah, dengan adanya masalah dalam kehidupan kita, seharusnya kita mencari tahu gitu. Kenapa masalah ini datang dalam kehidupan kita dan kira-kira apa yang harus kita bisa lakukan untuk menghadapi masalah itu. Saya akan bagikan 3 poin untuk apa seharusnya yang kita lakukan saat masalah itu datang dan apa yang seharusnya kita sadari saat masalah terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, terimalah masalah itu sebagai media untuk kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kenapa masalah terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali masalah terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan
mau kita lebih dekat sama Tuhan. Secara tidak langsung biasanya kita saat sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Ada yang mungkin sekolah, ada yang mungkin bekerja dan lain-lain. Dalam kesibukan kita itu kita melupakan Tuhan. Dan sebagai Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan mau kita untuk terus dekat kepada Dia. Saat Tuhan melihat kita terlalu sibuk dengan jadwal kita, saat Tuhan melihat kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan kita masing-masing, Tuhan mau kita kembali dekat kepadanya. Maka Tuhan membawa kita ke tempat sunyi. Apa itu tempat sunyi? Tempat sunyi itulah yang disebut dengan masalah. Tempat sunyi itulah tempat di mana Tuhan bisa berduaan dengan kita. Di mana Tuhan bisa sungguh-sungguh menjadi dekat dengan kita. Mazmur 34 ayat 18-19 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, Tuhan mau kita dekat dengan Dia dalam kondisi apapun. Dan dikatakan dalam Mazmur, saat kita berseru-seru kepada Tuhan, saat kita berusaha mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita dari masalah kita. Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Jadi, kenapa masalah terjadi dalam kehidupan kita? Sadari kalau masalah ini terjadi dan buat ini sebagai sarana atau media kita untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, mungkin kita terlalu sibuk dengan hobi, mungkin kita terlalu sibuk dengan sekolah, studi, dan lain-lain. Dan kita melupakan Tuhan. Dan saya pun pernah ada di posisi seperti ini. Dan cukup sering bahkan. Karena saat sibuk kayaknya kita sibuk kesana kemari, melakukan ini itu. Dan pada saat kita ingin melakukan hubungan dengan Tuhan, kita mau saat teduh, kita mau berdoa, rasanya sudah capek setelah aktivitas sepanjang hari dan kita biasanya mengundur-undur atau kita bilang masih bisa besok dan itu terjadi terus-menerus dan kita tidak sadari kalau kita sebenarnya semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah sadari kalau masalah itu Tuhan pakai untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah terimalah masalah itu sebagai media untuk memurnikan karakter kita. Di dalam Yesaya 48 ayat 10-11 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Nah, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu salah satunya tujuannya adalah untuk memurnikan kita. Seperti ayat tadi katakan, Tuhan memurnikan kita dengan menguji kita dalam dapur kesengsaraan. Bukan seperti perak, bukan seperti emas. Tapi menguji kita dalam dapur kesengsaraan, yaitu masalah. Jadi masalah itu bisa Tuhan pakai untuk memurnikan karakter kita. Untuk membuat kita sadar betul bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan membuat kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Karakter kita benar-benar dimurnikan dan dibentuk saat kita berada dalam masalah. Saat berada dalam masalah, karakter kita yang sesungguhnya baru muncul.
Jadi saat ada masalah, topeng-topeng yang biasanya kita pakai biasanya akan terlepas dan sifat asli kita atau karakter asli kita akan muncul. Dan Tuhan mau memurnikan itu, Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Allah. Semua masalah dalam kehidupan kita itu memiliki kesempatan untuk membangun karakter kita, dan semakin sulit masalah yang kita hadapi, maka semakin besar juga potensi otot-otot atau tubuh rohani kita untuk semakin hari semakin bertumbuh, semakin besar dengan masalah yang kita hadapi. Dan semakin hari kita dilatih, semakin sering kita dibentuk, maka semakin hari juga kita semakin serupa dengan Kristus. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir adalah terimalah masalah itu sebagai media untuk kita bisa mengerti apa itu artinya berserah. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saat ada masalah datang dalam kehidupan kita, ini menjadi sarana atau menjadi media buat kita untuk sadar betul kalau manusia boleh berencana, manusia boleh mempunyai ekspektasi, tapi kehendak Tuhanlah yang akan jadi dalam kehidupannya. Dan kita harus sadar betul bahwa seharusnya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang membentuk dan biarkan Tuhan yang membawa kita sesuai dengan jalan yang telah ditetapkannya. Nah, berserah itu bukan berarti menyerah. Berserah bukan berarti, Tuhan, sudah saya berserah. Biar ini masalah apa saja yang datang dalam kehidupanku, biar saya sudah berserah. Bukan seperti itu. Berserah artinya kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan dan yakin betul kalau Tuhan menyertai kita seperti di ayat Ibrani tadi katakan. Ibrani 13 ayat 5, yaitu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan berserah kita sadar betul kalau kita ini tidak ada apa-apanya. Dengan berserah kita sadar betul kalau Tuhanlah yang memiliki kuasa atas kehidupan kita. Dengan berserah kita bisa melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Berserah adalah salah satu kunci untuk mengetahui bagaimana rasanya memiliki Allah yang menyertai kita saat kita berada di dalam persoalan atau melewati musim yang kering. Setiap kita punya musimnya masing-masing. Setiap kita punya musim kering atau masalahnya masing-masing. Dan percayalah kalau dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap musim yang berat yang kita lewati, ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, penyertaan Tuhan itu bukan berarti jalan pintas. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti saat kita menerima penyertaan Tuhan, maka masalah tidak akan datang dalam kehidupan kita. Sebaliknya, penyertaan Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita melewati masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 18 ayat 31-32, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dialah menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Nah, seperti ayat yang Mazmur tadi katakan, bahwa Allah adalah gunung batu kita. Allah adalah perisai untuk setiap orang yang berlindung kepadanya. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, atau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mau memanfaatkan penyertaan Tuhan
dan memaksimalkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita mau tetap bersikeras menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Masalah hidup akan menghampiri siapa saja termasuk anak muda seperti kita. Ketika masalah itu datang, kita harus menerima masalah itu sebagai media atau sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai media untuk memurnikan karakter kita dan juga sebagai media untuk mengerti apa artinya itu berserah. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami di saat ini. Biar kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir Tuhan dalam ibadah ini. Biar kiranya juga Tuhan Engkau yang menanamkan Tuhan Yesus pesan-Mu Tuhan Yesus dalam hati setiap kami. Biar kami boleh mengerti masalah ini terjadi untuk membawa kami semakin dekat kepadamu. Masalah ini terjadi untuk memurnikan karakter kami Tuhan. Untuk membangun karakter kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan juga masalah ini boleh menjadi sarana untuk kami menyadari betul betapa kami memerlukan Engkau. Untuk kami berserah dalam kehidupan kami ke dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami selanjutnya. Engkau yang memberkati apa yang kami kerjakan, studi kami, pekerjaan kami. Engkau yang memberkati semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.